Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di program Gandeng Gendong. Kali ini kita berada di lokasi pembangunan pusat desain industri nasional di daerah Terban, Kota Yogyakarta. Sebuah bangunan yang direncanakan dioperasionalkan untuk memberikan daya saing bagi industri yang lebih berkemampuan. Kita lihat bagaimana keadaan di dalamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana kabar Pak Toto? Alhamdulillah baik, Bapak. Ya. Hari ini kita berada di lokasi pembangunan PDIN, Pusat Desain Industri Nasional, di mana Pak Toto selaku Kepala Dinas Perindustrian di Kota Yogyakarta pasti sangat berhimpitan dengan program ini. Kira-kira bisa menceritakan gambaran umum dari PDIN ini Pak Toto? Ya, baik, Bapak. Bahwa PDIN, Pusat Desain Industri Nasional ini adalah bentuk sinergisitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun Kota Yogyakarta melalui dana alokasi khusus seperti itu. Di mana tahun 2022 ini pembangunan PDIN Desember harus sudah selesai. Desember sudah harus selesai. Ya, jadi secara kontraktual dengan kontraktor itu dimulai tanggal 13 Mei sampai dengan 28 Desember. Jadi artinya gambaran yang terjadi dalam pembangunan ini nanti insya Allah juga untuk operasionalisasi merupakan sebuah proses kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah istimewa Yogyakarta dan pemerintah Kota Yogyakarta, begitu kira-kira ya? Betul Bapak. Dan tentu harapannya juga meningkatkan daya saing industri. Betul, secara Bapak. umum begitu ya. Pak Toto, mungkin kita bisa melihat gambarannya seperti apa pembangunannya. Saya bisa diajak jalan-jalan Pak Toto. Monggo Bapak. Ya. Jadi untuk mendukung fasilitas PDIN ini biar bisa beroperasional Bapak, di samping kita membangun konstruksi bangunan ini Bapak, kita juga menyediakan alat-alat pendukung itu Pak. Oh, jadi termasuk dalam pembangunan ini tidak hanya fisik bangunan, tetapi juga alat-alat pendukung operasional begitu ya? Betul Bapak. Jadi untuk skala prioritas Bapak, ini untuk mendukung komoditas satu Bapak, perkayuan, kemudian logam dan fashion. Ya, sementara yang perkayuan, logam gitu ya? Dan fashion Bapak. Fashion, jadi kami ini sudah membeli alat-alat Bapak, ada yang sudah di drop, ada yang belum. Jadi yang belum mengapa dititipkan? Karena ini memang bangunan belum selesai ini Bapak. Oh, jadi sebagian alat-alat untuk kepentingan operasional sudah mulai datang begitu Pak? Betul Toto, Bapak. ya? Ini. Jadi kita alat-alat ada yang namanya steel working. Tech working artinya yang berasal dari perkayuan, alat-alat untuk memotong kayu, alat-alat untuk memotong logam, kemudian ada yang untuk menghaluskan. Seperti ini Bapak. Ini steel bar beder ini Bapak. Ini untuk menekuk kayu atau logam Bapak. Oh, nah, seperti ini. Tapi kembali lagi bahwa PDIN ini lebih fokus untuk tiga hal ya. Satu kayu, dua logam, kemudian yang ketiga fashion ya. Dengan turunannya Bapak. Dengan turunannya, iya. Jadi itu sementara yang di drop baru ini Bapak. Yang lainnya masih dititipkan nanti biar. Tapi relatif lengkap ya peralatan yang disiapkan untuk PDIN ini. Alhamdulillah Pak, ini komplit seperti itu. Tapi baru 3 itu tadi ya Bapak ya mendukung untuk kayu, logam, fashion gitu Bapak. Sampai dengan minggu ke-27 ini progres pembangunannya alhamdulillah
sudah melebihi target. Dari target 68% sudah tercapai 82%, sehingga ada deviasi positif. Dan fungsi dari PDN itu apa saja? Ya, tentu saja yang pertama adalah melaksanakan riset dan pengembangan desain industri. Kemudian pelaksanaan bimbingan teknis yang ada di PDN ini terkait dengan pengembangan desainnya oleh IKM-IKM, tidak saja oleh IKM Kota Yogyakarta, tidak saja oleh IKM Provinsi DIY, tapi adalah secara nasional. Kemudian pelaksanaan konsultasi oleh pakar-pakar desain bidangnya. Desain industri apa yang menjadi prioritas utama di tahun pertama? Yang pertama adalah komoditas perkayuan. Kemudian yang ketiga produk logam. Kemudian yang ketiga adalah produk fashion dengan turunannya. Sehingga harapannya tiga ini disesuaikan dengan fasilitas-fasilitas yang telah kami beli dengan dana DAK dari Kemenperin.